Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang di channel Ahmad Jaka Official. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sistem kredit, membeli barang dengan cara mencicil. Banyak di antara kita yang sudah terbiasa dengan kredit, tapi apakah ini pilihan terbaik? Mari kita bahas lebih dalam dari berbagai aspek agama, sosial, ekonomi, dan psikologi. Kita semua tahu bahwa dalam hidup ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendukung seperti alat transportasi, alat komunikasi, atau bahkan perangkat elektronik. Di era digital ini, kebutuhan semakin bertambah dengan gadget dan teknologi yang terus berkembang. Namun, seringkali kita bingung antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, apakah kita benar-benar membutuhkan smartphone terbaru setiap tahun? Atau mobil mewah ketika mobil yang kita miliki sekarang masih berfungsi dengan baik? Pertanyaan utama yang harus kita tanyakan adalah, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan? Pola pikir kita tentang kredit atau utang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, dalam sebuah lingkungan kerja, teman-teman Anda mungkin membeli gadget terbaru atau mobil mewah secara kredit. Hal ini bisa menciptakan tekanan sosial yang tidak disadari, sehingga Anda merasa harus melakukan hal yang sama agar tidak merasa ketinggalan zaman. Namun, penting untuk diingat bahwa kesadaran diri adalah kunci. Interaksi sosial dan keluarga memang berperan besar dalam membentuk pandangan hidup kita. Tapi, kita harus memiliki prinsip yang kuat. Prinsip ini bisa berasal dari agama, pendidikan, dan pengalaman hidup sehari-hari. Dalam Islam, segala bentuk transaksi termasuk jual beli telah diatur dengan sangat rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip dasar dalam muamalah, interaksi sosial dan ekonomi adalah keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu bentuk transaksi yang diharamkan adalah riba atau bunga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang. Riba mengacu pada transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, sementara merugikan pihak lainnya. Ini sering kita temui dalam kredit konvensional, di mana pihak yang memberikan kredit mendapatkan keuntungan dari bunga. Sementara, pihak yang berutang terjerat dalam pembayaran yang terus meningkat. Namun, utang dalam Islam tidak dilarang, terutama jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Islam bahkan mempermudah urusan utang, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang kebajikan dalam membantu orang yang sedang membutuhkan utang. Namun, di era modern, banyak orang yang salah paham dan mengambil kredit untuk hal-hal yang tidak esensial. Misalnya, membeli barang mewah demi gengsi atau status sosial, padahal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Utang yang tidak berdasarkan kebutuhan sejati dapat membawa kerugian besar di kemudian hari. Salah satu alasan paling umum mengapa orang berutang adalah tekanan sosial. Banyak orang merasa harus mengikuti standar tertentu dalam masyarakat agar diakui. Mereka membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya demi status sosial. Sistem kredit konvensional umumnya melibatkan bunga, riba, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, cicilan yang dibebankan seringkali jauh lebih tinggi daripada harga barang itu sendiri. Ini
bisa menyebabkan beban finansial yang lebih besar dan seringkali menjadi penyebab utama stres dan ketidaknyamanan. Sebaliknya, kredit syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, dalam murabahah, bank membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan markup yang disepakati di awal. Tidak ada unsur bunga dan transaksi dilakukan secara transparan. Sahabat, kredit memang bisa menjadi solusi ketika kita benar-benar membutuhkan sesuatu, tetapi kita harus selalu bijak dalam mengambil keputusan finansial. Jangan sampai kita terjebak dalam utang yang tidak perlu hanya karena ingin mengikuti tren atau mengejar status sosial. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan? Apakah ada cara lain yang lebih baik tanpa harus berutang? Terima kasih telah menonton. Jika kalian punya pengalaman atau pandangan mengenai kredit dan utang, bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.